Mas Bedu. Apa? Saya mau tanya Mas Bedu, waktu setelah menikah sama istri, apakah Mas Bedu langsung ikut ini program kehamilan? Enggak. Enggak ya? Aku langsung ikut program KB. Program kehamilan Mas Iya. Bedu. Ini Enggak. soalnya Ipa punya teman, dia tuh udah bertahun-tahun menikah ya ibu-ibu, tapi belum dikaruniain anak Mas Bedu. Ya mungkin belum waktunya. Kadang-kadang juga waktu itu waktu awal-awal tuh ada temen aku juga ya kan. Awal masih berantem, belum dikaruniai anak. Pas udah gak berantem baru ada anaknya. Iya, Kok gitu bisa kadang-kadang. gitu? Kayak takut belum siap gitu Bu. Istri saya sempat kosong 1 bulan, terus bulan berikutnya hamil. seperti itu. Karena saya nikah bulan Februari, lahir Desember. Februari. Pas 9 bulan pas udah Oh, nggak pas itu. udah mulai. Terus kebiasaan orang kita nih Bagus banget ya, Bu, ya? suka ngitungin orang hamil sama kawin gitu. Iya suka Mas. Iya. Iya, tapi gara-gara teman saya jadi takut ibu buat menikah. Kenapa? Takut kasusnya seperti itu Mas Bedu. Maksudnya? Makanya takut kayak lama juga gitu dapatnya Mas Bedu. Makanya Iya, kalau misalnya Mas Bedu punya program kehamilan nih Pak, bisa langsung ke situ gitu maksudnya. Iya, memang ada juga teman yang ikut program bayi tabung. Bayi tabung. Cuman jangan yang tabung 3 kilo, suka meledak. ada yang warna hijau tuh. Iya, itu 3 kilo gampang meledak itu. Yang warna biru juga bagus tuh. Ada warna pink juga tuh. Iya, lebih aman ya warna pink. Udah, pokoknya yang namanya menikah, yang penting kita jalanin aja, takdir di tangan Allah gitu. Oh, berarti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ma. PIP. Iya, alhamdulillah, Ma. Bagus, Damang. ini mah jadi Naon? saya punya teman mah dia udah bertahun-tahun menikah tapi belum dikasih anak gitu mah. Anak belum Yang jadi. jelas, yang namanya manusia normal, siapapun selama dia normal, pasti pengen punya Anak. Buah hati ya, Ma. Anda silahkan lihat di dalam surat Ali Imran 14. Zuyyina linnasi hubus sawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hilmus sawamati wal an'ami wal haz. Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal, siapapun selama dia normal pasti menyukai 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok, suka dengan anak-anak, suka dengan kekayaan emas perak, suka dengan kendaraan, suka dengan peternakan, suka dengan sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya. Yang 6 macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia, kepada Allah tempat kembali yang baik. Artinya siapapun Anda yang namanya manusia, kata Allah pasti pengen punya anak. Anda lihat orang yang tidak punya anak nikah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun pasti berusaha pengen punya anak, betul? Minum pil, minum kapsul, minum jamu, diurut, direfleksi dan seterusnya, saking pengen punya anak. Bahkan ada yang bilang kalau kita menikah belum punya anak, kebahagiaan kita nggak sempurna. Padahal tidak begitu. Jadi menghadapinya dengan iman. Karena Allah berfirman dalam ayat ini, kalau ada keluarga semua anaknya perempuan, kehendak Allah. Kalau ada keluarga semua anaknya laki-laki, kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya laki-laki, ada perempuan, ada kehendak Allah. Bahkan Allah berfirman, kalau ada orang mandul pun ini kehendak Allah. Jadi cara menghadapinya bagaimana? Maaf, kewajiban kita manusia bekerja, berusaha maksimal sesuai kemampuan yang ada, diiringi dengan doa, tawakal. Berusaha sudah, minum pil, minum kapsul, minum jamu, diurut, direfleksi, dipijit ya sudah. Berdoa ya sudah. Tapi ternyata belum juga dapat keturunan. Masya Allah, kita tidak tahu. Pasti semua yang Allah berikan ada hikmahnya. Tidak ada manusia yang dapat musibah yang tidak ada hikmahnya. Makanya tidak baik kalau ada orang tua. Saya banyak sekali anak-anak muda yang datang ke saya, dia bercerita, saya sedih banget mertua saya. Selalu bilang, kapan kamu ngasih anak sama anak saya? Kapan kamu ngasih cucu sama saya? Kok belum juga punya anak? Kata si emak-emak nih, si mertua. Itu si menantu sedih curhat ke saya. Ya Allah, sedih deh mas saya sama mertua saya tiap ketemu begitu. Artinya maaf dalam tanda kutip, mertua tadi manusia tidak beriman. Dalam ayat ini Allah berfirman, punya anak, tidak punya anak itu kehendak Allah. Makanya hadapi dengan iman. Anda silahkan lihat
surat At-Taghabun ayat 11, ma asobe min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat segala yang kalian kerjakan. Jadi kata Allah, hadapi dengan iman. Rukun iman yang nomor 6, percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Ini kehendak Allah, pasti Allah berikan yang terbaik buat kita. Kewajiban kita bekerja, berusaha. Atau maaf, barangkali dalam tanda kutip, saya ambil contoh. Saya sendiri, bukan orang lain. Saya 5 tahun nggak punya anak. Orang-orang bilang, deh, dipancing. Saya ambil, ada keluarga, orang tuanya meninggal, anaknya 5. Ambil cowok cewek, dirawat di rumah, buat pancingan. Ada 2 lagi, baru saya punya anak, jadi anak saya 8. Anak 4, 3 perempuan 1 laki-laki, anak kandung saya 4, 3 laki-laki 1 perempuan, rame jadi saya mah 8. Bener kalau ada orang bilang pancing bener, saya ngerasain. Boleh jadi, masya Allah kita nggak tahu rahasia Allah. Kebetulan namanya usaha, kita pancing tidak masalah, boleh. Ngerawat anak yatim apa susahnya? Kewajiban kan nolongin mereka. Ternyata diberikan keberkahan oleh Allah, hikmahnya kita rawat anak yatim piatu dapat anakan. Kenapa tidak? Mungkin karena kita memberikan kasih sayang kepada mereka, Allah berikan keberkahan buat keluarga kita. Kan tidak mustahil rahasianya Allah. Masya Allah, sekarang tidak sedikit. Dari dulu orang yang nggak punya anak, nggak usah jauh deh, Nabi Zakaria sudah tua, tidak juga punya anak, istrinya sudah tua. Makanya Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, tulangku sudah rapuh, rambutku sudah beruban, istriku mandul, tapi aku berharap kepadamu. Karena tidak pernah sekalipun doaku tidak dikabul olehmu, ya Allah, kabulkan doaku, berikan aku seorang anak buat meneruskan kelanjutan kehidupanku. Ternyata sekian tahun kemudian diberikan oleh Allah sesuatu yang kita mustahil. Kalau pakai rasio manusia, kalau pakai rasio Allah tidak ada mustahil. Bayangkan Nabi Zakaria sudah tua, sudah renta, istrinya juga mandul, sudah beruban, kayaknya nggak mungkin punya anak, tapi dengan kudrat iradat Allah tidak ada yang mustahil. Makanya bekerja, berusaha diiringi dengan doa. Insya Allah dikabul apa yang kita mohon. Amin ya Allah. Baik, selain ini jamaah, kita akan lanjutkan kembali tausiah dari Mama Dede. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.